Ya, sekarang kita membahas teologi Anselmus dari Canterbury berkenaan dengan pre-eksistensi Yesus Kristus. Anselmus dari Canterbury yang hidup tahun 1033 sampai 1109 Masehi adalah seorang filsuf dan teolog skolastik yang terkenal dengan argumentasi-argumentasi rasionalnya tentang keberadaan Allah dan doktrin keselamatan. Anselmus dikenal sebagai bapa skolatikisme dan banyak mempengaruhi teologi abad pertengahan. Dalam karyanya, Anselmus menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah praeksistensi, kekal, dan satu hakikat dengan Bapa, sejalan dengan ajaran Konsili Nisea 325 Masehi dan Konsili Konstantinopel 381 Masehi. Karya-karya Anselmus yang sangat penting, yang sangat berpengaruh di abad pertengahan yang membahas praeksistensi Yesus Kristus itu ada 3. Yang pertama adalah Cur Deus Homo, kemudian Monologion, dan yang ketiga adalah Proslogion. Nah, kita akan membahas secara singkat satu persatu karya penting dari Anselmus ini. Yang pertama adalah Cur Deus Homo. Kalau diterjemahkan, mengapa Allah menjadi manusia? Menjelaskan alasan inkarnasi dalam konteks keselamatan. Karya Cur Deus Homo, mengapa Allah menjadi manusia, oleh Anselmus dari Canterbury, merupakan refleksi teologis mendalam yang bertujuan menjelaskan alasan inkarnasi Kristus dalam konteks keselamatan manusia. Nah, dalam karyanya ini, Anselmus mengembangkan teori penebusan yang dikenal sebagai satisfaction theory, yaitu bahwa dosa manusia telah menghina kehormatan Allah dan menciptakan utang yang tak mampu dibayar oleh manusia itu sendiri. Karena itu, hanya Allah yang dapat memuaskan tuntutan keadilan ilahi. Namun, karena utangnya adalah utang manusia, maka hanya manusia yang harus membayarnya. Solusinya adalah inkarnasi. Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, yang melalui ketaatan Yesus Kristus sampai mati, menebus dosa umat manusia dan memulihkan kehormatan Allah. Dengan demikian, inkarnasi bukan sekedar peristiwa atau peristiwa kasih, melainkan kebutuhan logis dalam tatanan keadilan ilahi menurut pemikiran Anselmus. Kemudian karya penting yang kedua dari Anselmus itu adalah Monologion. Dalam Monologion ini menyajikan argumen rasional tentang keberadaan dan sifat Allah termasuk praeksistensi Kristus. Karya Monologion merupakan salah satu tulisan awal Anselmus yang menyajikan argumen rasional dan filsafati tentang keberadaan dan sifat-sifat Allah tanpa mengandalkan otoritas kitab suci. Dalam karya ini, Anselmus mengajak pembaca untuk merenung secara logis tentang keberadaan suatu kebaikan tertinggi yang menjadi sumber dari segala yang baik, yang ia identifikasikan sebagai Allah. Anselmus membuktikan bahwa segala sesuatu yang ada bergantung pada satu realitas mutlak dan sempurna yang ada dengan sendirinya atau per se. Anselmus juga membahas sifat-sifat Allah seperti kekekalan, kemahakuasaan, dan kemahatauan, serta menyinggung ide praeksistensi Kristus sebagai sang firman yang kekal. Meskipun belum dalam bentuk kristologi yang eksplisit,
Seperti dalam Cur Deus Homo, monologion menunjukkan bagaimana rasio manusia tanpa wahyu dapat sampai pada pengenalan dasar akan Allah yang sejati. Kemudian karya penting yang ketiga yaitu proslogion, yang mengembangkan argumen ontologis tentang keberadaan Allah. Proslogion adalah karya Anselmus yang paling terkenal karena mengembangkan apa yang kemudian dikenal sebagai argumen ontologis untuk keberadaan Allah. Dalam karya ini, Anselmus merumuskan konsep Allah sebagai suatu yang lebih besar dari apapun yang dapat dipikirkan. Anselmus berargumen bahwa bahkan orang yang menyangkal keberadaan Allah pasti memiliki konsep tentang Allah dalam pikirannya. Namun, jika Allah hanya ada di dalam pikiran dan bukan dalam kenyataan, maka dapat dibayangkan sesuatu yang lebih besar, yaitu Allah yang benar-benar ada. Oleh karena itu, agar konsisten dengan definisi tersebut, Allah harus ada tidak hanya dalam pikiran, tetapi juga dalam kenyataan. Dengan demikian, keberadaan Allah disimpulkan sebagai suatu keharusan logis dari konsepnya sendiri. Proslogion tidak hanya menunjukkan keberadaan Allah secara filosofis, tetapi juga menjadi meditasi spiritual yang mencerminkan pencarian iman yang memahami fides quaerens intellectum. Nah, melalui pendekatan filsafat rasional dan eksposisi Alkitabiah, Anselmus menegaskan bahwa Kristus sudah ada sebelum dunia dijadikan, dan inkarnasi bukanlah awal dari keberadaannya, tetapi manifestasi dalam sejarah keselamatan. Nah, tahapan berpikir Anselmus dalam menghubungkan filsafat rasional dengan eksposisi Alkitabiah, khususnya dalam hal praeksistensi Kristus dan inkarnasi, dapat dipahami melalui pendekatan khasnya yang dikenal sebagai fides quaerens intellectum, iman yang mencari pengertian. Nah, berikut adalah gambaran tahapan berpikir Anselmus serta beberapa contoh-contohnya yang berkaitan dengan bagaimana Anselmus menghubungkan filsafat rasional dengan eksposisi Alkitabiah. Yang pertama adalah mulai dari iman sebagai titik tolak. Anselmus tidak menolak iman. Justru ia memulai dari keyakinan iman yang sudah diyakini umat Kristen, bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, titik. Namun, ia tidak berhenti di sana. Anselmus percaya bahwa iman memanggil akal untuk memahami lebih dalam kebenaran yang diyakini. Contoh, iman mengatakan bahwa firman menjadi daging, Yohanes 1 ayat 14, dan Anselmus bertanya secara rasional, mengapa Allah harus menjadi manusia? Kemudian yang kedua, terkait dengan hubungan antara filsafat dengan eksposisi Alkitab, yaitu Anselmus menggunakan akal untuk menyelidiki kebenaran firman. Dalam tahap ini, Anselmus membangun argumentasi rasional. Ia menanyakan, apakah secara logis mungkin dan perlu bahwa Allah itu menjadi manusia? Lalu ia menjawab dengan berpikir filosofis, hanya pribadi yang tidak terbatas dan tak bercela yang mampu mempersembahkan pengorbanan yang sepadan dengan pelanggaran manusia terhadap kehormatan Allah. Contoh, dalam Cur Deus Homo, ia menyimpulkan bahwa
manusia yang berdosa tidak sanggup memulihkan kehormatan Allah, sementara hanya Allah yang cukup mulia untuk melakukannya. Maka perlu ada satu pribadi yang adalah Allah sekaligus manusia, itulah Kristus, yang kemudian mewujud nyatakan karya keselamatan di dalam dunia ini. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan hubungan filsafat dengan eksposisi Alkitab, yaitu Anselmus mencocokkan temuan rasional dengan kesaksian Alkitab. Setelah menggunakan logika dan akal sehat, Anselmus memverifikasi temuannya dengan isi kitab suci. Ia menunjukkan bahwa apa yang disimpulkan oleh akal itu sesuai dengan yang dinyatakan oleh Alkitab. Misalnya, Kristus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Yohanes 1 ayat 1-3. Dan bahwa inkarnasi adalah bagian dari rencana keselamatan yang kekal. Contoh, dalam Monologion, ia menyebut bahwa Sang Firman atau Logos adalah dari Allah dan Allah, yang berarti bahwa ia memiliki eksistensi kekal. Lalu, ia mencocokkan ini dengan Injil Yohanes yang menyebut bahwa segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan yang keempat, hal yang menjadi bukti terhubungnya antara filsafat dan eksposisi Alkitab, yaitu menjadikan pemahaman rasional sebagai dukungan iman yang lebih kuat. Pada akhirnya, Anselmus tidak mencoba menggantikan iman dengan logika, tetapi memperdalam iman melalui pemahaman rasional. Ia percaya bahwa pengertian yang dibangun dengan akal justru akan memperkuat kepercayaan terhadap misteri iman, seperti praeksistensi dan inkarnasi Yesus Kristus. Contohnya misalnya dalam Proslogion, setelah membuktikan keberadaan Allah secara logis, ia mengungkapkan bahwa pengertian ini tidak meniadakan iman, melainkan justru menumbuhkan kekaguman dan penyembahan yang lebih mendalam. Nah, dengan demikian, Anselmus membangun sebuah pola berpikir yang bergerak dari iman menuju ke penalaran, dari penalaran menuju kepada keselarasan dengan wahyu, dari keselarasan dengan wahyu menuju kepada penguatan iman. Jadi Anselmus menunjukkan bahwa akal dan kitab suci, bila dijalankan dengan rendah hati dan jujur, akan saling mengarahkan kepada kebenaran yang sama, bahwa Kristus telah ada sejak kekekalan dan inkarnasinya adalah bagian dari rencana kasih dan keadilan ilahi yang sempurna. Kemudian Anselmus menggunakan pendekatan logis untuk membuktikan preeksistensi Yesus dalam hubungannya dengan doktrin penebusan. Nah, Anselmus berpendapat bahwa hanya pribadi ilahi yang kekal yang dapat menebus dosa manusia. Jika Yesus tidak memiliki preeksistensi kekal, maka penebusannya tidak akan cukup untuk menyelamatkan manusia dari dosa yang bersifat kekal. Teologi Anselmus dalam Cur Deus Homo menekankan bahwa Yesus haruslah Allah yang preeksisten agar dapat menjadi penebus yang sempurna. Argumentasi teologis Anselmus tentang praeksistensi Yesus Kristus kita dapat lihat dalam beberapa hal di bawah ini. Anselmus menggunakan logika, filsafat, kitab suci, dan konsep Trinitas untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang kekal
yang tidak diciptakan. Nah, argumentasi teologi yang pertama berkaitan dengan preeksistensi dari Anselmus, yaitu yang pertama, bahwa Yesus sebagai firman Allah yang kekal. Ini diambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, Anselmus menegaskan bahwa pertama, Yesus sebagai firman Logos sudah ada sebelum penciptaan dunia. Anselmus menegaskan bahwa Yesus sebagai firman atau Logos sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan ini bukan sekedar keyakinan iman, melainkan juga dapat dipahami secara rasional. Anselmus berpikir bahwa segala sesuatu yang diciptakan pasti berasal dari satu sumber yang kekal dan tidak diciptakan, yaitu Allah sendiri. Dalam kerangka ini, Anselmus memahami firman sebagai bagian dari hakikat Allah yang tak terpisahkan, yang menjadi alat melalui mana segala sesuatu diciptakan. Maka firman bukanlah makhluk ciptaan, melainkan eksis sejak kekekalan bersama dengan Allah. Ia merujuk pada Injil Yohanes yang menyatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sebagai penegasan teologis atas dasar pemikiran rasional tersebut, dengan demikian, Yesus sebagai firman yang tidak memiliki awal dalam waktu, tetapi telah eksis secara kekal sebelum ciptaan ada. Dan inkarnasinya dalam sejarah hanyalah perwujudan dari eksistensi ilahinya yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kemudian bagian yang kedua yang berkaitan dengan Yesus sebagai firman Allah yang kekal, yaitu jika segala sesuatu diciptakan melalui Dia, maka Ia sendiri bukan makhluk ciptaan. Saya ulangi lagi, jika segala sesuatu diciptakan melalui Yesus Kristus, maka Ia, Yesus Kristus sendiri, itu bukan makhluk ciptaan. Nah, Anselmus berargumen bahwa jika segala sesuatu diciptakan melalui Kristus, yaitu Sang Firman, maka secara logis Ia, yaitu Yesus Kristus sendiri, tidak termasuk dalam kategori makhluk ciptaan. Sebab sesuatu yang menjadi perantara penciptaan tidak mungkin diciptakan oleh dirinya sendiri, melainkan harus telah ada terlebih dahulu sebelum segala sesuatunya dijadikan. Dalam pemikiran Anselmus, ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus memiliki keberadaan yang tidak tergantung pada ciptaan, melainkan berasal dari hakikat ilahi itu sendiri. Ia, Yesus Kristus, adalah asal mula, bukan bagian yang berasal. Anselmus menegaskan bahwa keberadaan Kristus mendahului waktu dan materi. Karena melalui Yesus Kristus, segala sesuatu memperoleh keberadaannya. Oleh karena itu, Kristus sebagai firman tidak dapat dianggap sebagai makhluk, tetapi sebagai pribadi ilahi yang kekal. Suatu hakikat atau satu hakikat dengan Allah Bapa. Pemahaman ini sekaligus meneguhkan doktrin praeksistensi Yesus Kristus yang bukan sekadar dogma, tetapi dapat dipertahankan secara logis melalui pemahaman tentang relasi antara pencipta dan ciptaan.
Yang berikutnya adalah bahwa inkarnasi adalah peristiwa ketika firman kekal mengambil bentuk manusia, bukan awal keberadaan Yesus Kristus. Bagi Anselmus, inkarnasi bukanlah permulaan keberadaan Kristus, melainkan momen ketika Sang Firman yang kekal mengambil rupa manusia dan masuk ke dalam sejarah manusia. Ia menekankan bahwa keberadaan Yesus Kristus sebagai firman telah berlangsung sejak kekekalan, bersama-sama dengan Allah, dan tidak dimulai pada saat ia dikandung oleh Maria. Nah, inkarnasi adalah peristiwa yang memperlihatkan kasih dan keadilan Allah dalam bentuk yang dapat dilihat dan dialami oleh manusia, tetapi bukan titik awal eksistensi Kristus. Dalam pandangan Anselmus, hal ini sejalan dengan rasio sesuatu yang kekal tidak mungkin memiliki permulaan dalam waktu. Oleh karena itu, inkarnasi dipahami sebagai manifestasi dari realitas ilahi yang telah ada sejak semula, yaitu Sang Firman yang menjadi manusia demi keselamatan umat manusia. Ini berarti bahwa Kristus tidak menjadi ada saat inkarnasi, melainkan Yesus Kristus sudah ada dan memilih untuk mengambil wujud manusia demi memenuhi tuntutan keadilan dan membawa kembali relasi antara manusia dan Allah. Anselmus menolak pandangan yang menyatakan bahwa Yesus baru ada setelah inkarnasi, karena hal itu bertentangan dengan keilahiannya yang kekal. Penjelasan tadi itu merupakan penjelasan dari statement Anselmus yang mengatakan bahwa Yesus adalah Logos, Sang Firman itu, yang diambil dari Yohanes 1 ayat 1-3. Nah, sekarang masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya berkenaan dengan Yesus sebagai hikmat dan gambar Allah yang kekal. Inilah argumentasi kedua berkaitan dengan preeksistensi Yesus Kristus dari teologi Anselmus. Yesus sebagai hikmat dan gambar Allah yang kekal. Dari Kolose 1 ayat 15-17 dan Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 15-16. Kemudian Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah, berkenaan dengan ini, Anselmus menjelaskan, yang pertama, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang berarti bahwa Yesus Kristus memiliki hakikat yang sama dengan Bapa dan tidak memiliki awal keberadaan. Anselmus memahami pernyataan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan sebagai penegasan akan kesatuan hakikat antara Kristus dan Allah Bapa. Sebagai gambar yang sempurna, Yesus tidak sekedar mencerminkan Allah dalam sifat-sifat moral atau spiritual, tetapi benar-benar memiliki esensi yang sama dengan Bapa. Dalam pemahaman ini, gambar bukan berarti salinan atau ciptaan, melainkan pernyataan keberadaan yang setara, sebagaimana cahaya dalam pancarannya tidak terpisahkan. Oleh karena itu, Anselmus menolak gagasan bahwa Yesus memiliki awal keberadaan.
Sebab segala sesuatu yang sehakikat dengan yang kekal tentu juga kekal adanya. Dalam kerangka rasional dan teologisnya, Yesus tidak mungkin bagian dari ciptaan. Karena ia, Yesus Kristus, berasal dari hakikat yang ilahi, tidak terbatas dan tidak berubah. Sebagai gambar dari Allah yang tidak kelihatan, Kristus adalah penyataan dari Allah sendiri dalam bentuk yang dapat dikenal oleh manusia tanpa kehilangan keilahiannya yang tanpa permulaan. Nah, kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan Yesus sebagai hikmat dan gambar Allah yang kekal adalah frasa sulung dari segala yang diciptakan. Frasa sulung dari segala yang diciptakan bukan berarti bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah makhluk ciptaan, tetapi menunjuk kepada kedudukan Yesus Kristus sebagai yang tertinggi dan yang pertama dalam segala sesuatu. Anselmus menjelaskan bahwa frasa sulung dari segala yang diciptakan yang terdapat di Kolose 1 ayat 15 tidak menunjukkan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan, melainkan menegaskan posisinya yang tertinggi dan pertama dalam segala hal. Menurut Anselmus, kata sulung dalam tanda petik di sini merujuk pada kedudukan Kristus sebagai yang pertama, bukan dalam arti temporal, awal waktu, tetapi sebagai yang utama dan yang tertinggi dalam hierarki ciptaan. Sebagai sulung dalam tanda petik, Yesus adalah yang memiliki otoritas tertinggi atas segala sesuatu yang ada, baik yang ada di bumi maupun juga yang ada di surga. Bahwa Yesus Kristus adalah yang pertama dalam urutan ciptaan, tetapi bukan dalam pengertian bahwa Yesus Kristus diciptakan. Sebaliknya, Kristus adalah asal dari segala sesuatu yang diciptakan. Dan melalui Yesus Kristus, segala sesuatu ada. Dengan demikian, frasa ini mengungkapkan peran sentral dari Yesus Kristus dalam keseluruhan ciptaan, yang menunjukkan bahwa meskipun Yesus Kristus hadir dalam sejarah sebagai manusia, kedudukan Yesus Kristus jauh melampaui ciptaan. Dan sebagai firman yang kekal, ia, yaitu Yesus Kristus, adalah penyebab dari segala sesuatu yang ada. Kemudian yang ketiga, yaitu jika Yesus menopang segala yang ada, maka ia sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Anselmus berargumen bahwa jika Yesus disebut sebagai yang menopang segala sesuatu yang ada, seperti yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 17, maka ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Sebab, untuk menopang segala sesuatu yang ada, seseorang harus sudah ada terlebih dahulu dan memiliki kekuatan atau kuasa untuk mempertahankan keberadaan seluruh ciptaan. Anselmus berpikir bahwa hanya pribadi yang kekal dan tidak terbatas yang dapat melakukan hal tersebut, yaitu siapa? Allah sendiri. Karena Yesus sebagai firman atau logos adalah yang menopang segala ciptaan, maka Yesus Kristus tidak dapat dianggap sebagai makhluk ciptaan yang terbatas dalam waktu. Sebaliknya,
Yesus adalah pribadi ilahi yang sudah ada sejak kekekalan, sebelum segala sesuatu dijadikan. Dengan demikian, pemahaman ini memperkuat konsep bahwa Yesus Kristus adalah kekal dan tidak bergantung pada ciptaan, tetapi justru menjadi sumber dan penyokong dari keberadaan segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak memiliki permulaan, melainkan ada sejak kekekalan bersama Bapa. Kemudian yang ketiga, yaitu berkenaan dengan Kristus sebagai pencipta, bukan yang diciptakan. Ibrani 1 ayat 2 dan Kolose 1 ayat 16-17. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani 1 ayat 2. Anselmus menekankan bahwa 1. Yesus adalah alat penciptaan dunia, yang berarti bahwa Ia ada sebelum dunia dijadikan. Anselmus berargumen bahwa Yesus adalah alat atau perantara penciptaan dunia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ketiga, yang mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini berarti bahwa Yesus Kristus sebagai firman atau logos sudah ada sebelum dunia dijadikan. Karena segala sesuatu yang ada diciptakan melalui Yesus Kristus. Anselmus menegaskan bahwa jika Yesus adalah perantara dalam penciptaan, maka Dia tidak bisa dianggap sebagai makhluk ciptaan yang terikat oleh waktu, melainkan sebagai pribadi yang sudah ada dalam kekekalan bersama dengan Allah Bapa. Sebagai perantara penciptaan, Yesus tidak hanya hadir dalam ciptaan, tetapi juga di luar waktu dan ruang, mengatur dan memberi eksistensi bagi segala yang ada. Oleh karena itu, pengertian ini menegaskan bahwa Yesus adalah pribadi ilahi yang lebih tinggi dari ciptaan itu sendiri, yang telah ada sebelum dunia ada, dan melaluinya segala sesuatu menjadi ada. Kemudian yang berikutnya, yaitu pernyataan, jika Yesus adalah penyebab keberadaan segala sesuatu, maka Ia sendiri tidak mungkin makhluk ciptaan. Anselmus berargumen bahwa jika Yesus adalah penyebab dari keberadaan segala sesuatu, maka Yesus Kristus tidak mungkin bisa dianggap sebagai makhluk ciptaan. Sebab untuk menjadi penyebab atau asal dari segala sesuatu, suatu pribadi harus memiliki keberadaan yang independen dan tidak tergantung pada ciptaan lainnya. Dalam pemikiran Anselmus, penyebab pertama atau asal mula segala sesuatu adalah sesuatu yang kekal dan tidak diciptakan, dan Yesus sebagai firman logos berperan sebagai penyebab dari segala ciptaan. Karena Dia adalah yang mengadakan dan memberi eksistensi kepada segala sesuatu, maka Yesus sendiri haruslah kekal dan tidak bergantung pada apapun selain dari hakikatnya yang ilahi. Dengan demikian, jika Yesus adalah sumber dan penyebab dari keberadaan segala sesuatu, maka Ia tidak bisa menjadi bagian dari ciptaan, tetapi harus menjadi pribadi yang ada sejak kekekalan, tidak terikat
oleh waktu dan ruang, dan sepenuhnya ilahi. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan pernyataan Yesus memiliki kuasa ilahi yang hanya dimiliki oleh Allah, sehingga Ia adalah Allah yang kekal dan pra-eksisten. Anselmus menegaskan bahwa Yesus memiliki kuasa ilahi yang hanya dimiliki oleh Allah, yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang kekal dan pra-eksisten. Menurut Anselmus, kuasa yang dimiliki Yesus, seperti kemampuan untuk menciptakan, menopang segala sesuatu, dan mengatur alam semesta, hanya bisa dimiliki oleh Allah yang tidak terbatas. Karena Yesus memiliki kuasa ilahi ini, Ia tidak mungkin hanya manusia biasa atau makhluk ciptaan, tetapi haruslah Allah sendiri yang sudah ada sejak kekekalan. Kuasanya yang tak terhingga dan kemampuan Allah untuk melakukan tindakan ilahi membuktikan bahwa Ia adalah pribadi yang sepenuhnya ilahi, tidak terikat oleh waktu atau ruang. Dengan demikian, Yesus bukan hanya utusan atau perantara Allah, melainkan adalah Allah itu sendiri, yang telah ada sebelum segala sesuatu dijadikan, yang kekal dan tidak terbatas dalam hakikatnya. Kemudian argumentasi logis yang keempat, yaitu bahwa Yesus sebagai Allah yang kekal dalam Trinitas. Dalam Monologion, Anselmus mengembangkan argumentasi teologis logis tentang keberadaan Allah dan praeksistensi Kristus. Anselmus menjelaskan bahwa Allah adalah keberadaan yang paling sempurna dan tidak berubah. Anselmus berpendapat bahwa Allah adalah keberadaan yang paling sempurna dan tidak berubah, karena kesempurnaannya tidak dapat bertambah atau berkurang. Dalam pemikiran Anselmus, segala sesuatu yang sempurna haruslah tetap dan tidak tergantung pada keadaan eksternal. Karena jika sesuatu yang dianggap sempurna bisa berubah, itu berarti ada kekurangan dalam kesempurnaan tersebut. Allah sebagai keberadaan yang tertinggi tidak bergantung pada apapun selain dari hakikatnya sendiri. Dia, yaitu Allah, adalah mutlak dan tidak berubah, karena perubahan hanya terjadi pada hal-hal yang terbatas dan tidak sempurna. Oleh karena itu, kesempurnaan Allah yang tak terbatas menuntut bahwa Ia tetap dalam segala keadaan, tidak tergantung pada waktu atau ruang. Dengan sifat kekal dan tidak berubah ini, Allah adalah satu-satunya yang dapat disebut sebagai sumber segala kebaikan dan kebenaran yang tak tergoyahkan, serta menjadi dasar dari segala yang ada di alam semesta. Kemudian pokok bahasan yang lain, yaitu berkenaan dengan firman Yesus, adalah hikmat Allah yang berasal dari Allah sendiri. Anselmus menjelaskan bahwa firman Yesus adalah hikmat Allah yang berasal dari Allah sendiri, yang berarti bahwa Yesus bukanlah ciptaan atau hasil dari kehendak luar, tetapi adalah bagian dari hakikat Allah itu sendiri. Sebagai hikmat,
Yesus memiliki kedudukan yang unik dan tak terpisahkan dari Allah Bapa. Karena hikmat Allah bukanlah sesuatu yang terpisah atau tercipta, melainkan merupakan aspek dari keberadaan Allah yang lebih tinggi dan lebih mendalam. Dalam pandangan Anselmus, hikmat ini sudah ada sejak kekekalan bersama dengan Allah dan menjadi pewujudan dari pikiran dan kehendak Allah dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Oleh karena itu, Yesus sebagai hikmat Allah tidak hanya memiliki pengetahuan ilahi yang sempurna, tetapi juga berperan dalam penciptaan segala sesuatu. Yesus Kristus adalah perwujudan praktis dari hikmat ilahi itu, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, menyatakan kehendak dan rencana Allah, serta membawa kebenaran dan keselamatan yang kekal. Kemudian yang ketiga, berkenaan dengan pernyataan teologi Anselmus, yaitu karena Allah itu kekal, maka hikmatnya atau firman juga kekal. Anselmus berargumen bahwa karena Allah itu kekal, maka hikmatnya yang merupakan firman, yaitu Yesus, juga kekal. Dalam pemikirannya, segala sesuatu yang berasal dari Allah, termasuk hikmatnya, haruslah memiliki sifat kekal yang sama dengan Allah itu sendiri. Sebab, jika hikmat Allah adalah bagian dari hakikatnya, maka ia tidak mungkin memiliki awal atau akhir, melainkan ada sejak kekekalan bersama dengan Allah. Firman, yaitu Yesus, bukanlah ciptaan yang muncul dalam waktu tertentu, tetapi sudah ada bersama Allah sejak sebelum dunia diciptakan. Hikmat Allah yang menjadi agen penciptaan dan pengaturan dunia tidak terpisahkan dari Allah dan memiliki sifat yang abadi. Karena Allah sebagai sumber dari segala sesuatu tidak pernah berubah atau bergantung pada waktu. Oleh karena itu, kekekalan Allah juga mencakup kekekalan firman yang merupakan perwujudan dari hikmat Allah dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh manusia. Jika firman adalah ciptaan, berarti ada waktu ketika Allah tidak memiliki firman, yang berarti Allah pernah kekurangan bagian penting dari dirinya, yaitu hikmat. Namun, bagi Anselmus, Allah yang sempurna dan kekal tidak mungkin pernah kekurangan apapun, karena kesempurnaannya mengharuskan Dia untuk selalu memiliki hikmatnya sejak kekekalan. Dengan demikian, firman haruslah kekal dan tidak tercipta, karena hanya dengan demikian Allah tetap dalam kesempurnaannya yang tak terhingga. Jadi, jika firman adalah ciptaan, itu akan merusak konsep kesempurnaan dan kekekalan Allah, yang bagi Anselmus adalah mustahil dan bertentangan dengan sifat Allah yang sejati. Oleh karena itu, yang kelima, Yesus sebagai firman adalah kekal dan tidak diciptakan. Anselmus berargumen bahwa Yesus sebagai firman Logos adalah kekal dan tidak diciptakan, karena firman adalah bagian dari hakikat Allah yang tidak terpisahkan dan ada bersama Allah sejak kekekalan. Firman sebagai hikmat Allah
tidak mungkin diciptakan, karena jika ia diciptakan, maka itu berarti ada waktu ketika Allah tidak memiliki hikmat, yang bertentangan dengan sifat Allah yang sempurna dan kekal. Sebagai firman, Yesus adalah penyataan dari Allah itu sendiri. Dan karena Allah adalah kekal, maka firman yang berasal darinya juga harus kekal. Oleh karena itu, Yesus tidak dapat dianggap sebagai makhluk ciptaan, karena ia sudah ada bersama Allah sejak sebelum segala sesuatu diciptakan. Dan perannya sebagai firman adalah untuk menciptakan dan menopang segala sesuatu. Dengan demikian, Yesus sebagai firman bukan hanya kekal, tetapi juga tidak diciptakan, karena ia adalah bagian yang tak terpisahkan dari hakikat Allah yang sempurna dan abadi. Kemudian argumen yang kelima berkaitan dengan praeksistensi Yesus Kristus dari Anselmus, yaitu bahwa inkarnasi tidak menghapus praeksistensi Yesus. Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Anselmus menjelaskan bahwa, pertama, Yesus tetap Allah meskipun ia mengambil rupa manusia. Anselmus menjelaskan bahwa meskipun Yesus mengambil rupa manusia dalam inkarnasinya, ia tetap Allah, karena sifat ilahinya tidak berubah atau berkurang dalam proses tersebut. Bagi Anselmus, inkarnasi adalah tindakan di mana firman, yaitu Yesus Kristus yang kekal, mengambil bentuk manusia, tetapi tidak menghilangkan atau mengurangi hakikat ilahinya. Yesus tetap memiliki kuasa, kekekalan, dan kesempurnaan sebagai Allah, meskipun dia hidup dalam tubuh manusia. Nah, inkarnasi bukanlah peralihan dari satu bentuk ke bentuk lain, melainkan sebuah penyatuan dua kodrat, ilahi dan manusiawi, dalam satu pribadi. Dalam hal ini, Anselmus menegaskan bahwa Yesus tidak kehilangan sifat-sifat ketuhanannya saat menjadi manusia, melainkan tetap Allah yang kekal dan tidak berubah. Sementara dalam kedudukannya sebagai manusia, Yesus Kristus merasakan penderitaan dan keterbatasan manusia untuk tujuan keselamatan umat manusia. Dengan demikian, meskipun Yesus hidup sebagai manusia dunia, ia tetap Allah yang memiliki segala sifat ilahi, karena kodratnya yang manusiawi tidak merusak kodrat ilahi yang kekal dan sempurna. Kemudian yang berikutnya, yaitu berkenaan dengan inkarnasi bukan awal keberadaan Yesus, tetapi hanya perubahan dalam cara keberadaannya. Anselmus menegaskan bahwa inkarnasi bukanlah awal dari keberadaan Yesus Kristus, melainkan perubahan dalam cara keberadaannya, keberadaan Yesus. Sebelum inkarnasi, Yesus sebagai firman atau logos sudah ada bersama Allah sejak kekekalan. Dalam inkarnasi, firman yang kekal itu tidak mulai ada, tetapi mengambil bentuk manusia, yaitu Yesus Kristus, menjadi manusia tanpa
kehilangan sifat ilahinya. Inkarnasi tidak menandai permulaan keberadaan Yesus, karena ia sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan, dan keberadaannya sebagai firman sudah kekal. Perubahan yang terjadi dalam inkarnasi adalah dalam cara Yesus hadir di dunia. Dari yang hanya dapat dikenal dalam kekekalan dan sifat ilahinya, menjadi dapat dilihat dan dialami oleh manusia sebagai pribadi yang hidup dalam tubuh manusia. Dengan demikian, inkarnasi adalah manifestasi atau perwujudan dari keberadaan Yesus Kristus dalam bentuk yang baru, bukan awal dari eksistensinya yang sudah ada sejak kekekalan. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa Yesus yang kekal memilih untuk menjadi manusia agar dapat menyelamatkan umat manusia. Anselmus berpendapat bahwa Yesus yang kekal memilih untuk menjadi manusia sebagai bagian dari rencana keselamatan umat manusia. Meskipun Yesus sudah ada sejak kekekalan sebagai firman yang tidak terikat oleh waktu dan ruang, ia, Yesus Kristus, memilih untuk mengambil rupa manusia melalui inkarnasi agar dapat menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian. Menurut Anselmus, tindakan ini bukanlah suatu perubahan dalam hakikat ilahinya, tetapi suatu kehendak bebas dari Yesus untuk memasuki sejarah manusia dan mengalami penderitaan sebagai manusia. Dengan menjadi manusia, Yesus bisa menjalani hidup yang sempurna dan menanggung dosa umat manusia melalui pengorbanannya di salib. Bagi Anselmus, ini menunjukkan kasih dan keadilan Allah yang bekerja melalui inkarnasi, di mana Yesus yang kekal dan tanpa dosa rela untuk merendahkan dirinya agar manusia yang terbatas dapat diselamatkan. Keputusan ini menegaskan bahwa meskipun Yesus adalah Allah yang kekal, ia memilih untuk menjadi manusia demi tujuan penyelamatan umat manusia. Bagaimana dengan implikasi teologis? Apa yang ditegaskan dan apa saja yang ditolak dari teologi Anselmus ini? Nah, yang pertama adalah yang berkaitan dengan apa saja yang ditegaskan oleh Anselmus. Yang pertama, Kristus praeksisten dan kekal, bukan makhluk ciptaan. Yang kedua, Kristus adalah firman dan hikmat Allah yang tidak diciptakan. Yang ketiga, Kristus sehakikat dengan Bapa dalam Tritunggal. Yang keempat, Kristus adalah pencipta dan pemelihara dunia. Apa saja sekarang yang ditolak oleh Anselmus? Yang pertama adalah Arianisme, yang menyatakan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan. Ini ditolak karena Yesus adalah kekal. Kemudian yang kedua, subordinasianisme, yaitu Yesus yang lebih rendah dari Bapa. Itu juga ditolak. Yesus lebih tinggi ditolak, Yesus lebih rendah ditolak. Kemudian yang berikutnya adalah adopsionisme, di mana Yesus hanya manusia yang diangkat menjadi Allah. Ini pun ditolak, karena Yesus adalah Allah sejak kekekalan. Yesus adalah Allah sejati sejak kekekalan. Maka kesimpulannya,
signifikansi teologi Anselmus tentang preinkarnasi Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus bukan makhluk ciptaan, tetapi firman Allah yang kekal. Yang kedua, Yesus telah ada sejak kekekalan bersama Bapa, bukan baru ada saat inkarnasi. Kemudian yang ketiga, Yesus adalah satu hakikat dengan Bapa, homoousios, sehingga ia adalah Allah sejati. Yesus adalah alat penciptaan dan pemeliharaan dunia, yang berarti bahwa ia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Inkarnasi adalah manifestasi kasih Allah, bukan awal dari keberadaan Kristus. Jadi, melalui argumen rasional ini dan eksposisi Alkitabiah, Anselmus memperkuat doktrin pra-eksistensi Yesus yang menjadi dasar bagi teologi skolastik dan perkembangan pemikiran teologis dalam Gereja Barat.